Negara Kesatuan Republik Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan Indonesia di dunia militer? Dengan taktik dan kemampuan serta strategi tempur yang selalu diperhitungkan oleh negara manapun jika akan berhadapan langsung dengan para pasukan terbaik Indonesia. Sebab selain telah berhasil mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari para penjajah yang telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan canggih dari berbagai negara di belahan dunia. Tentunya Indonesia tidak terlepas dari persatuan dan perlawanan masyarakat Indonesia sendiri serta para pasukan terbaik TNI yang telah mengabdikan diri untuk setia menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, tidak hanya itu, sebab Indonesia sebagai salah satu negara produksi alutsista kendaraan tempur tercanggih di dunia saat ini, tentunya sudah sepantasnya menjadi perhitungan atau pertimbangan negara-negara maju jika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militernya. Selain itu, Indonesia saat ini juga telah berhasil semakin memperkuat posisinya di urutan ke-16 dengan statistik yang semakin membaik dan sekaligus membuat negara saingannya seperti Australia dan Israel tertinggal jauh dengan berada di urutan ke-18 dan 19 walau dikenal dengan memiliki senjata rudal berkekuatan hulu ledak nuklir. Namun berhasil digeser oleh Arab Saudi menurut data Global Firepower. Tentunya dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur Indonesia yang berada pada urutan ke-16 dari 138 negara yang terdaftar di Global Firepower tahunan dan menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini tentu tidak terjadi dengan begitu saja. Sebab Indonesia selain dihuni dengan 262 juta penduduk juga telah diperkuat dengan 800.000 personil tentaranya, 400.000 tentara aktif dan 400.000 tentara cadangan yang dapat dikerahkan di dalam mengawal dan melindungi wilayah kedaulatan Indonesia jika terjadi krisis perdamaian. Selain itu, Indonesia juga telah diperkuat dengan berbagai jenis alutsista tempur dari matra laut, udara, dan darat yang membuatnya sangat disegani di dunia militer, bahkan salah satu negara superpower militer terbesar di dunia seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat sekalipun merasa segan untuk berhadapan langsung dengan Indonesia dan memilih menjadi negara sahabat. Namun, selain diperkuat oleh para pasukan terbaik TNI dari ketiga matra, Indonesia tentunya telah diperkuat pula dengan berbagai macam jenis alutsista sistem pertahanan tempur udara, darat, dan laut yang salah satunya diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sendiri. Misalkan saja, Indonesia telah berhasil membuat alutsista kendaraan tempur lapis baja seperti Panzer Anoa dan Main Battle Tank yang merupakan tank tempur andalan produksi anak bangsa. Namun, selain alutsista tempur berbasis darat yang memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Darat di dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya Indonesia juga telah diperkuat dengan alutsista tempur berbasis laut sebagai pendukung di dalam mengamankan dan menjaga wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang juga salah satunya merupakan produksi industri PT PAL Indonesia. Namun, jika kita melihat sistem penilaian yang dilakukan oleh Global Firepower tahunan di tahun 2020 ini, mereka hanya melacak elemen permukaan dan bawah air, angkatan laut untuk setiap kekuatan nasional yang dipertimbangkan untuk peringkat Global Firepower tahunan di tahun 2020 ini. Sehingga daftar dari penilaian tersebut terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal fregat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang atau pendukung amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang telah menjadi acuan data militer dari 138 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer 2020 ini.
Melihat dari data tersebut, tentunya Indonesia saat ini patut diacungi jempol dari kekuatan armada tempur laut yang menjaga wilayah kedaulatan laut maritim batas zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara maju lainnya. Sebab dari 138 negara yang terdaftar di Global Firepower, berdasarkan kekuatan armada tempur lautnya, Indonesia masuk 10 besar dari 138 negara yang memiliki armada tempur laut, sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh data media informasi Global Firepower tahunan di tahun 2020 ini. Namun, tentunya yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi alutsista sistem pertahanan armada tempur laut Indonesia dari 138 negara yang terdaftar saat ini, Indonesia berhasil menduduki posisi urutan ke-10 di dunia dan jauh lebih kuat dari armada tempur Australia, Israel, Jepang, ataupun Inggris yang secara jelas telah diperkuat dengan armada tempur kapal induknya. Menurut data media informasi Global Firepower, adapun kekuatan atau alutsista armada tempur laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat dengan 282 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Sementara itu, untuk jumlah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis fregat dengan dilengkapi sistem dan alutsista tempur terbaik, serta termasuk rudal Yakout besutan Rusia yang juga ikut memperkuat dari armada tempur TNI Angkatan Laut. Selain kapal perang jenis fregat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut di dalam mengawal wilayah laut maritim Indonesia saat ini, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 24 unit kapal perang jenis korvet dan sekaligus menempatkan Indonesia berada di urutan ketiga di dunia dengan jumlah kapal perang korvet terbanyak setelah Cina dan Rusia. Tidak hanya itu, kapal perang Indonesia ini juga telah dilengkapi dengan sistem dan alutsista tempur yang siap dioperasikan oleh pasukan terbaik Indonesia jika terjadi pertempuran demi untuk menjaga wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, demi untuk mengamankan dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi serta sumber daya laut dengan berbagai jenis ikan yang menjadi salah satu aset terpenting Indonesia, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 10 unit kapal perang main warfare dan 150 unit kapal patroli. Namun, saat ini TNI Angkatan Laut selain diperkuat oleh kapal perang permukaan seperti kapal perang jenis fregat dan korvet serta kapal patroli sebagai salah satu pendukung armada tempur laut Indonesia. Indonesia juga telah diperkuat dengan armada tempur bawah laut permukaan atau 5 unit kapal selam yang menjadi salah satu kekuatan tempur laut di dalam melindungi wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentunya telah diperkuat dengan torpedo dan rudal balistik yang sangat mematikan. Sementara itu, untuk jumlah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis fregat dengan dilengkapi sistem dan alutsista tempur terbaik, serta termasuk rudal Yakout besutan Rusia yang juga ikut memperkuat dari armada tempur TNI Angkatan Laut. Selain kapal perang jenis fregat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut di dalam mengawal wilayah laut maritim Indonesia saat ini, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 24 unit kapal perang jenis korvet dan sekaligus menempatkan Indonesia berada di urutan ketiga di dunia dengan jumlah kapal perang korvet terbanyak setelah Cina dan Rusia. Tidak hanya itu, kapal perang Indonesia ini juga telah dilengkapi dengan sistem dan alutsista tempur yang siap dioperasikan oleh pasukan terbaik Indonesia jika terjadi pertempuran demi untuk menjaga wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, demi untuk mengamankan dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi serta sumber daya laut dengan berbagai jenis ikan yang menjadi salah satu aset terpenting Indonesia, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 10 unit kapal perang main warfare dan 150 unit kapal patroli. Namun, saat ini TNI Angkatan Laut selain diperkuat oleh kapal perang permukaan seperti kapal perang jenis fregat dan korvet serta kapal patroli sebagai salah satu pendukung armada tempur laut Indonesia. Indonesia juga telah diperkuat dengan armada tempur bawah laut permukaan atau 5 unit kapal selam yang menjadi salah satu kekuatan tempur laut di dalam melindungi wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentunya telah diperkuat dengan torpedo dan rudal balistik yang sangat mematikan.